Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Nurul Aini, NPM 201000043 dari kelas A. Izin menjelaskan tentang politik hukum pidana nasional dalam menghadapi era teknologi informasi. Politik hukum pidana nasional dalam menghadapi era teknologi informasi. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia, dan teknologi informasi telematika, pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak dapat dihindari karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, di samping penyebab lainnya seperti bertambahnya atau berkurangnya penduduk, pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, sistem teknologi terpaksa berbenturan dengan nilai-nilai moral. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh produk teknologi informasi belum mencapai tingkat kemapanan. Era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang bersifat baru. Munculnya kejahatan baru, cybercrime, merupakan suatu fenomena yang merupakan penanggulangan secara cepat dan akurat. Perubahan terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengatasi jenis kejahatan baru tersebut. Diharapkan dengan diberlakukannya berbagai perubahan dalam KUHP nasional sebagai akibat dari timbulnya berbagai perbuatan dalam kehidupan masyarakat akan berdampak pada pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Perubahan terhadap KUHP nasional dapat dilakukan secara menyeluruh maupun parsial dengan menyusun undang-undang khusus di luar KUHP. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memperhatikan hal sebagaimana dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa kebutuhan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai kejahatan di dunia maya atau cybercrime masih belum efektif. Contoh kasus putusan Hakim Nomor 154/B/2020 PNTPG tentang penipuan arisan online. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kelas 1A pada nomor perkara 154/B/PNTPG adalah benar. Pertimbangan hakim pada kasus penipuan arisan online tetap merujuk kepada dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum pada persidangan dengan memutuskan menggunakan pasal 378 KUHP dengan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan. Dalam hal ini, majelis hakim berkesimpulan unsur dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, yaitu uang kepada terpenuhi. Majelis hakim dengan ini memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan. Majelis hakim prinsip harus mengikuti asas ultra petita, yang artinya majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana tidak boleh melebihi atau mengurangi dari dakwah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Penerapan pasal pidana dalam dakwaan penuntut umum tidak tepat. Hal ini karena penuntut umum dalam mendakwa satu kasus penipuan arisan online menggunakan aturan yang bersifat umum, lex generali. Penuntut umum yang mendakwa terdakwa Anggi Nadia pada pasal 378 dan 372 KUHP telah mengesampingkan pemberlakuan hukum yang memiliki khusus, yaitu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di sini sudah jelas bahwa pasal 28 ayat 1 mengatur tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan teknologi informasi dan alat elektronik, sehingga penerapan asas hukum lex specialis
darurat legi generali pasal 63 ayat 2 KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum. Tidak diterapkan asas lex spesialis darurat legi generali oleh penuntut umum, tentunya tidak menimbulkan dampak buruk pada sistem keadilan serta pada peradilan